Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. Tijab. Teknik dan montase dikerjakan oleh M. Pranoto dan Edwin Sutandi. Sutradara Bambang S. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah dari Seberang Lautan. Dalam seri yang ke-33 ini didukung oleh para pemain Yoko sebagai Kaisar Kubilai Khan, Armando Nida sebagai Panglima Kausing, Benny sebagai Panglima Sipi, M. Abud sebagai Panglima Ikemese, Ape Burhan sebagai Canpi, Asdi Suastra sebagai Empu Ranubaya, Wahyu sebagai Mengci, dan Nusri pembawa cerita. Selamat menikmati. Kaisar Kubilai Khan memandang tajam ke arah Panglima Kausing yang masih berlutut di depannya. Kemudian, pimpinan tertinggi bangsa Mongolia itu menyentakkan jubah kekaisarannya sebelum beranjak mendekati Panglima Kausing. Panglima Kausing. Ya, Baginda. Kau adalah salah satu Panglima Perang Mongolia yang menjadi kepercayaanku. Selama ini kau bekerja dengan baik, mengabdi pada kerajaan. Apa kau sama sekali tidak tersentuh hatimu melihat kelakuan Raja Singasari itu? Ampun, Baginda. Tentu saja, sebagai bangsa Mongolia yang lahir dan dibesarkan di tanah leluhur, hamba merasa tersinggung dan sakit hati. Nah, kalau begitu, bantulah aku menghukum Raja Jawa itu. Ampun, Baginda. Hamba bersedia berperang sampai titik darah penghabisan demi kebesaran Mongolia. Demi meluhurkan nama Baginda sebagai pemimpin bangsa. Tapi apa yang hendak hamba sampaikan ini, barangkali belum Baginda pahami dengan seksama. Panglima Kausing, bukankah kau hendak memfitnah Perwira Mengci? Ampun, Baginda. Hamba ingin mengutarakan suatu kebenaran, bukan fitnah. Kausing, Mengci sudah bekerja dengan susah payah. Dia menjalankan tugasnya dengan baik selama menjadi utusanku ke Singasari. Aku dan juga kau, kita semua harus menghargai jasanya ini. Betul, Baginda. Hamba sangat menghargai apa yang telah dilakukan Mengci dalam menjalankan tugasnya sebagai duta bangsa Mongol. Tapi hamba juga menyesalkan apa yang dilakukannya sebagai seorang perwira muda. Apa yang telah dilakukannya? Mengci berusaha membalas sakit hatinya dengan cara-cara yang
tidak kesatria. Apa maksudmu? Ampun Baginda, Raja Singhasari itu memang patut mendapat peringatan keras atau hukuman. Kalau perlu kita kirim bala tentara untuk membuat Raja Jawa itu mau membuka matanya dan selanjutnya tidak lagi memandang rendah nama Baginda Kaisar Kubilai Khan. Tapi apa yang dilakukan Mengci sungguh-sungguh tidak mencerminkan kebesaran bangsa Mongol yang kita bangga-banggakan selama ini. Coba kau bicara dengan lebih jelas lagi, Panglima Kausing. Jangan berbelit-belit. Ampun Baginda, terus terang hamba kurang bisa menyetujui tindakan brutal yang hanya menuruti hawa nafsu. Mengapa harus membunuh orang tua itu? Mengapa tidak? Dan mengapa hal itu kau anggap tindakan brutal, Kausing? Iya Baginda. Aku tidak mau bicara lagi soal ini. Kalau kau tidak setuju, kau bisa mengutarakan pendapatmu besok di depan sidang. Ampun Baginda, barangkali Baginda bisa mempertimbangkan lagi persoalan orang tua itu. Apa urusanku? Dia orang asing, bangsa lain. Apa keuntunganku membela kepentingannya, oh? Dan lagi, dia sudah tidak menaruh hormat padaku. Kalau memang hasil sidang memutuskan kepalanya harus dipenggal, nah, si tua Lanupaya itu harus diseret ke depan Algojo. Aku tidak akan menghalanginya lagi. Dia sama sekali tidak ada gunanya, kita biarkan tetap hidup. Ampun Baginda, barangkali orang tua itu akan banyak gunanya seandainya Baginda sudi mendengarkan keterangan hamba. Apa gunanya orang tua itu? Dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya akan merepotkan kita. Bahkan dia akan menimbulkan kesalahpahaman di antara kita. Orang tua itu mempunyai keahlian khusus Baginda. Keahlian apa? Hamba sudah membuktikannya sendiri. Orang tua itu sangat ahli dalam pembuatan senjata tajam untuk keperluan perang. Panglima Kausing lalu menceritakan apa yang dilihatnya dalam penjara. Juga tak lupa dia menceritakan apa yang dilakukan Mengci atas diri Empu Ranubaya sesuai keterangan yang diberikan Canpi. Kaisar Kubilai Khan tertegun sejenak mendengar penjelasan yang dituturkan panglimanya. Benar apa yang kau katakan itu, Panglima? Hamba tidak berani berdusta di depan Baginda. Hamba bersedia dihukum berat kalau memang keterangan hamba ini terbukti palsu adanya. Kau sudah melihat sendiri kemampuannya yang hebat itu? Baginda pun sekarang bisa melihatnya. Baginda tahu, pedang ini buatan keluarga hamba sebagai pewaris ilmu turun-temurun dari leluhur hamba. Baginda Kaisar Genghis-Khan sendiri banyak memesan senjata serupa sewaktu mempersiapkan diri menaklukkan negeri Turfan dan seluruh daratan Cina. Ya, aku tahu. Keluargamu memang terkenal ahli membuat senjata. Lalu ada apa dengan pedangmu itu? Mohon, pedang hamba ini Baginda teliti dengan seksama. Coba lihat. Apa maksudmu, Panglima Kausing? Aku tidak melihat keanehan apa-apa atas pedangmu ini. Pedang itu bahan logamnya digali dari lembah kuil pingsan Baginda. Ya. Karena itu sangat keras. Tapi apa yang dilakukan orang tua itu hampir-hampir membuat hamba tidak percaya pada akal sehat hamba sendiri. Coba Baginda periksa lagi. Ya. Aku melihat ada beberapa golesan di bagian ujung pedang ini. Apa artinya, Panglima Kausing? Tulisan itu menurut Pak Ranubaya tersusun menurut huruf atau aksara Jawa kuno. Bunyinya adalah nama hamba. Oh, siapa yang menggoleskan tulisan ini? Dialah yang menggoreskan tulisan itu Baginda. Dengan sebuah pisau kecil orang tua itu mampu menoreh pedang yang begitu keras. Ujung pisaunya sampai berasap waktu dia menulisi pedang hamba itu Baginda. Kalau benar apa yang kau saksikan itu, pasti orang tua itu memiliki ilmu yang hebat dalam pembuatan senjata. Ampun Baginda, hamba adalah keturunan keluarga pembuat senjata. Senjata buatan keluarga hamba sudah terkenal di seluruh negeri ini. Hamba tahu benar cara mengolah logam menjadi pedang atau tombak. Tapi hamba tak bisa mengerti orang tua itu mempunyai pisau kecil yang nampaknya kurang berharga, tapi tajam dan kerasnya luar biasa. Baiklah, Panglima Kausing. Besok bawa orang tua itu menghadap di balai sidang. Aku ingin membuktikan sendiri kehebatannya itu. Apa maksudnya Panglima Kausing mengunjungi orang tua itu di penjara? Saya khawatir Canpi telah menceritakan perihal orang itu, Panglima. Maksudmu? Panglima Kausing berasal dari keluarga pembuat senjata. Kalau Canpi menceritakan bahwa si tua itu pun seorang ahli senjata, pastilah Panglima Kausing tertarik untuk mendekatinya. Kulihat sore tadi Panglima Kausing diam-diam menghadap Kaisar. Wah,
Jangan-jangan Panglima Kausing berusaha mempengaruhi jalan pikiran Kaisar. Dengan menggunakan keahlian si tua bangka itu. Itu bisa saja terjadi. Tapi bagaimanapun, aku tidak menyukai orang Singasari itu terus bercokol di negeri ini. Bagus. Dia harus ikut menanggung akibat perbuatan rajanya ke Tanegara. Benar Panglima Sipi. Kalau kepalanya sudah memusuhi kita, maka ekornya harus siap-siap dipotong. Soal ini aku yang akan mengaturnya, Mengki. Bagus. Kau tunggu saja apa yang akan ku perintahkan. Baik Panglima. Beri hormat pada Kaisar. Selamat datang ya Kaisar kami. Terimalah salam dan hormat kami. Semoga panjangnya usiamu. Bagus. Nampaknya semuanya sudah hadir. Bagus. Nah, silakan duduk semuanya. Kita berkumpul hari ini untuk membahas masalah bagaimana sikap kita terhadap Raja Singasari yang telah menghina bangsa kita. Coba, aku ingin mendengar pendapatmu, Panglima Sipi. Ampun, Baginda. Jelas, Raja Singasari itu telah menghina kita. Dia melukai utusan kita dan merobek-robek surat yang Baginda kirimkan untuknya. Karena itu, kita harus membalas penghinaan ini, Baginda. Saya, sebagai penerus generasi Mongol, merasa tersinggung. Karena itu, hamba usulkan, penggal kepala orang Singasari itu, kirimkan pada Kertanegara disertai surat tantangan perang. Bagaimana yang lain? Aku juga ingin mendengar pendapat Panglima Ikemese. Ampun Baginda. Sikap dan tindakan pemerintah Singasari itu memang patut disesalkan. Kita harus segera menentukan sikap demi kewibawaan dan pemerintah dan bangsa Mongol. Terutama demi menjaga kehormatan nama Baginda sebagai kaisar. Tapi hendaknya kita jangan terburu-buru nafsu. Tindakan kita jangan terlalu brutal. Karena hal itu bisa merendahkan martabat bangsa kita yang beradab. Sikap brutal hanyalah berlaku bagi bangsa yang belum maju tingkat kebudayaannya. Ampun Baginda, demikianlah pendapat hamba. Ampun, Baginda. Menurut pendapat hamba, tindakan balasan seperti itu, seperti yang hamba usulkan, tidaklah brutal. Itu cukup wajar. Kita masih bernama manusia yang tersinggung dan marah apabila harga dirinya diinjak-injak. Justru kalau kita biarkan saja kelakuan Raja Singasari itu bisa menimbulkan kesan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang lemah. Hamba khawatir hal ini bisa mempengaruhi bangsa-bangsa lain yang sekarang menjadi taklukan maupun sekutu Mongolia. Aku juga ingin mendengar pendapat Panglima Kausing. Ampun Baginda. Pendapat hamba tidak begitu berbeda dengan pendapat Panglima Ikemese. Raja Singasari memang tidak pada tempatnya memperlakukan seorang utusan seperti itu. Tapi janganlah hendaknya kita melibatkan orang yang tak berdosa. Ampun Baginda, yang hamba maksudkan adalah orang tua di sebelah hamba ini. Dia orang Singasari, Panglima. Dia harus ikut bertanggung jawab atas perbuatan rajanya. Dia tidak berbuat. Mengapa harus bertanggung jawab? Lalu, bagaimana menurut pendapatmu? Apakah orang tua itu akan kita bebaskan begitu saja? Tidak. Kita bisa memanfaatkannya untuk mengadakan penghinaan balasan terhadap Kertanegara. Penggal kepalanya dan serahkan pada Raja Singasari itu disertai surat ancaman ataupun tantangan perang. Habis perkara, kita adalah bangsa yang besar. Kita jangan mau dihina begitu saja oleh negeri kecil seperti Singasari. 10 negeri seperti Singasari bisa kita sapu bersih dengan bala tentara Tatar. Tunggu, sekarang giliranku untuk bicara. Kalian mendengarkan saja. Semula aku memang mempunyai maksud yang sama dengan apa yang diutarakan Panglima Sipi. Tapi sekarang aku mempunyai pertimbangan lain. Kupikir pendapat Panglima Ikemese jauh lebih bijaksana.
Bukan begitu, Panglima Sipi? Ampun Baginda, kami hanyalah sekedar mengemukakan pendapat. Akhirnya semua keputusan berada dalam tangan Baginda yang agung, Kaisar Kublai Khan. Kami akan menurut apa yang Baginda putuskan. Ya, memang tak ada perlunya kita membunuh orang yang tidak mempunyai kesalahan. Jadi, Baginda akan membebaskan orang Singasari ini? Sabar, Panglima Sipi. Aku akan bicara sebentar dengan orang yang bersangkutan. Tuan Lanubaya. Iya, Tuan Kaisar. Saya tahu, Tuan bukanlah seorang sembarangan. Saya mendapat keterangan bahwa Tuan ahli dalam hal pembuatan senjata. Benarkah itu? Tuan tidak perlu menyembunyikan keahlian Tuan itu. Kami sudah tahu semuanya. Dan saya mempunyai bukti yang kuat bahwa Tuan memiliki keahlian yang langka. Apakah Tuan yang membuat tulisan di atas pedang ini? Iya, benar Tuan Kaisar. Luar biasa. Tuan ternyata mempunyai keahlian membuat senjata yang benar-benar langka. Sekarang, marilah ikut saya. Saya akan membawa Tuan ke ruang penyimpanan senjata milik Kekaisaran Mongolia. Kaisar Kublai Khan lalu membawa Empu Ranubaya melihat berbagai macam senjata yang tersimpan dalam ruangan khusus. Tak lama kemudian, mereka sudah kembali lagi ke ruangan sidang, sementara para hadirin belum ada yang berani meninggalkan tempat duduknya. Bagaimana Tuan Lanubaya? Saya ingin tahu apa kesan Tuan setelah melihat berbagai macam senjata yang tersimpan di ruangan tadi. Tidak jauh berbeda dengan senjata yang pernah saya lihat, Tuan Kaisar. Semuanya terbuat dari bahan logam yang masih muda usianya. Semuanya kurang bermutu? Ya, semuanya. Tapi ada 3 macam benda yang terbuat dari bahan logam yang barangkali agak berbeda mutunya. Bahan logam benda itu sepertinya cukup tua. Saya melihatnya di pojok ruangan di dekat tumpukan pedang. Benda apakah itu? Saya melihat sebuah ladam atau sepatu kuda yang bentuknya sangat sederhana. Kalau Tuan Kaisar berkenan melihatnya, silakan memerintahkan seseorang untuk mengambilnya. Baiklah, Panglima Kausi, kau bisa membantu aku mengambilkan benda itu. Dengan senang hati, Baginda. Maaf, Baginda. Mungkin benda ini yang dimaksudkan Tuan Ranubaya. Ya. Apa benar benda ini yang Tuan maksudkan? Iya, benar Tuanku Kaisar. Sepatu kuda itulah yang saya maksudkan. Kalau tidak salah, sepatu kuda ini sudah ada sejak Kaisar yang lama memerintah Mongolia. Apakah ada yang tahu mengenai sejarah benda ini? Ampun Baginda. Barangkali hamba masih mengenali benda tersebut. Kalau hamba tidak keliru, sepatu kuda itu merupakan hadiah atau cindilan mata dari Raja Singasari yang terdahulu. Ya, memang benar. Kita sejak dulu menjalin hubungan baik dengan Tumapel atau Singasari. Kalau hamba tidak salah, benda tersebut dimaksudkan sebagai lambang persahabatan antara kerajaan Singasari dan Mongolia. Iya. Tapi saya tidak melihat keistimewaan apa-apa pada benda ini. Dapatkah Tuan Lanubaya menjelaskannya sekaligus memberikan buktinya? Benda itu memang sederhana, seperti ladam kuda pada umumnya. Ya. Tapi bahan logam yang dipakai benar-benar tua umurnya. Buktinya? Baik, saya akan membuktikannya. Tapi maaf, bukan di sini tempatnya, melainkan di halaman sana. Empu Ranubaya lalu berjalan keluar diikuti Kaisar Kublai Khan dan yang lain. Sesampai di halaman balai sidang, Empu Ranubaya meletakkan ladam kuda di atas sebongkah batu. Mengci yang juga hadir dalam pertemuan itu nampak kurang senang. Beberapa kali dia berbisik-bisik pada Panglima Sipi. Nah, Tuan Kaisar, nanti akan terbukti logam manakah yang muda dan yang tua umurnya. Sekarang saya harap seorang prajurit tampil ke depan untuk memperagakan kekuatan ototnya. Saya minta prajurit yang kekar dan bertenaga besar. Biarlah saya yang memperagakannya, Tuan Lanubaya. Iya. Bagus. Saya pernah melihat sendiri betapa besarnya tenagamu. Nah, ambil pedangmu dan tebaslah ladam kuda itu sekuat tenagamu. Baik, Tuan Lanubaya.
Canpi mundur beberapa langkah untuk mengambil ancang-ancang. Semua yang melihat terpaksa menahan napas, ingin tahu apa yang akan terjadi. Canpi menarik napas panjang beberapa kali untuk mengumpulkan tenaga sebanyak-banyaknya. Kemudian, semua yang ikut menyaksikan di halaman balai sidang kerajaan Mongolia menahan napas. Kaisar Kubilai Khan yang berdiri di atas tangga istana kelihatan tenang walaupun matanya tak berkedip melihat pedang Canpi yang berkelebat di udara. Canpi yang bertubuh tegap dan kekar dengan otot-otot lengan yang menonjol dan berkilat-kilat mulai mengambil ancang-ancang. Sementara para penonton berdebar-debar menunggu apa yang akan terjadi. Nampak Kaisar Kubilai Khan berdiri di sebuah panggung. Matanya menatap tajam ke arah Canpi yang mulai mengayun-ayunkan pedangnya. Sungguh besar tenaga Tuan Canpi. Seperti tenaga dua orang ditumpuk menjadi satu. Dan hasilnya, lihat saja, pedangnya patah menjadi dua bagian. Nah, bagaimana Tuan Kaisar? Coba sekali lagi. Aku masih belum puas hanya melihat sekali saja. Iya. Boleh saja Tuan Kaisar. Saya kira tak ada gunanya, karena hanya akan membuang-buang pedang percuma. Ayo, siapa mau mencoba lagi? Silahkan, ayo. Berikan pedangmu, prajurit. Panglima Sipi kelihatan tidak senang melihat tontonan itu. Jiwa prajuritnya bangkit, maka segera dia menyambar pedang prajurit di sebelahnya. Kemudian, sama sekali tidak lucu. Sudahlah, cukup. Baginda, hamba rasa orang tua ini sengaja ingin menghina kita. Cukup kataku. Sekarang, mari kita kembali lagi ke balai sidang. Tuan Lanupaya, saya sudah melihat sendiri buktinya bahwa Tuan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pembuatan senjata pusaka. Tuan Kaisar, pengertian senjata di sini ada dua macam. Senjata biasa yang bisa dibuat oleh hampir setiap tukang pandai besi. Dan kedua, senjata pusaka yang hanya bisa dibuat oleh seorang empu atau orang yang ahli mencetak logam pilihan berdasarkan daya khayal maupun kemampuan rohaninya. Senjata seperti ini memang jarang dibuat orang. Dan seorang empu juga tidak membuat dalam jumlah banyak. Barangkali seumur hidupnya dia hanya membuat 5-10 senjata pusaka saja. Dan tingkat kepandaian antara empu yang satu dan yang lain berbeda-beda. Apa yang membedakannya, Tuan? Kepribadiannya, pancaran sinar batinnya. Sebab banyak juga seorang empu berubah haluan. Semula dia terkenal sebagai empu yang ampuh, yang sakti, yang senjatanya bisa meruntuhkan gundukan bukit karang. Tapi mendadak keampuhannya seketika lenyap. Karena empu itu mulai tergiur oleh harta benda, kedudukan, pangkat, maupun nafsu-nafsu duniawi yang lain. Kalau begitu, apa alasan Tuan membuat senjata? Saya membuat senjata karena memang saya harus membuatnya, Tuan Kaisar. Siapa yang mengharuskan? Yang jelas, yang mengharuskan bukanlah seorang raja atau penguasa. Tuan agaknya tidak suka bekerja untuk kelompok tertentu. Benar, saya memang tidak bekerja untuk kelompok tertentu. Saya bekerja untuk perdamaian di antara sesama umat manusia. Karena itu tak pernah ada seorang pun bisa memaksa saya bekerja selama saya belum meyakininya sebagai suatu usaha perdamaian. Ada banyak tukang membuat senjata tidak mengindahkan hal ini. Maka akibatnya darah tumpah di mana-mana. Tangis penderitaan menggetarkan angkasa. Dan air mata kesedihan membasahi bumi. Watak dan sikap Tuan memang aneh. Sekarang saya baru tahu bahwa Tuan pun agaknya mempunyai perasaan yang amat halus. Tuan Lanupaya, saya pun sesungguhnya cinta perdamaian. Saya banyak menjalin
menjalin persahabatan dengan para cendekiawan dari negeri lain. Saya sangat menyukai ilmu pengetahuan. Karena itu, saya gembira bisa berkenalan dengan Tuan. Mulai sekarang, Tuan bukanlah seorang tawanan. Tuan adalah tamu saya. Tamu bangsa Mongolia. Masuk! Kau Mengci, duduklah. Terima kasih, Panglima. Saya menunggu perintah Panglima Sipi selanjutnya. Sekarang keadaannya menjadi sulit. Orang tua itu mulai dekat dengan Kaisar. Semua ini pasti gara-gara Campi. Dari mana Panglima Kausing tahu bahwa orang tua itu pandai membuat senjata? Kalau bukan dari dia tentu. Sudahlah, jangan menyesalkan orang lain. Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang, Panglima? Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu. Menunggu? Iya, menunggu kesempatan. Awas, kau jangan bertindak gegabah. Iya. Jangan melakukan apa-apa di luar sepengetahuanku. Kita harus mencari kesempatan yang baik guna menyingkirkan si tua Landubaya itu dari samping Kaisar. Hanya Tuan Mengci. Aku mau bicara denganmu sebentar, Campi. Ya, baiklah Tuan Mengci. Kau yang menceritakan pada Panglima Kausing bahwa si tua bangka itu mempunyai keahlian membuat senjata. Iya, benar Tuan. Goblok. Tuan Mengci, dulu di atas perahu saya memang anak buah Tuan. Tapi sekarang saya kembali menjadi anak buah Panglima Kausing. Sedangkan Tuan menjadi bawahan langsung Panglima Sipi. Kita berbeda kesatuan. Tapi kita kan sama-sama tentara Tatar. Mengapa harus berbeda pendapat? Orang Singasari itu pantas dihukum pancung. Mengapa kalian berusaha menyelamatkannya? Saya hanya mengatakan apa adanya. Bahwa dia mempunyai pengetahuan yang hebat dalam hal membuat senjata. Tapi hal itu bisa mempengaruhi jalan pikiran dan keputusan Kaisar. Maaf Tuan Mengci, saya tidak tahu soal itu. Dan saya tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Kalau toh orang Singasari itu akhirnya bebas karena Kaisar bermula hati padanya. Barangkali itu sudah nasibnya. Itu tidak akan terjadi. Mengci, perwira satu ini amat bernafsu mencari muka di depan Kaisar. Tapi dia memang pandai mengambil hati Panglima Sipi. Tapi dia mempunyai kelemahan yang sangat merugikan dirinya sendiri. Dia mudah menaruh dendam. Seringkali dendamnya itu di luar batas. Aku akan mengawasinya. Kalau ada yang mencurigakan, aku akan melaporkannya pada Panglima Kausing. Kau tidak usah khawatir, Campi. Mereka tidak akan bisa berbuat banyak. Pak Landubaya sekarang sudah mendapat kepercayaan penuh dari Kaisar. Maksud Tuan Panglima? Tadi pagi, saya menemui Kaisar. Kaisar kelihatan sangat berkenan ketika aku menanyakan pria Pak Landubaya. Barangkali dan kemungkinan besar Pak Landubaya akan dibebaskan. Dikirim kembali ke negerinya Singasari ya? Iya. Tapi aku kira setelah pekerjaannya selesai. Pekerjaan apa itu, Panglima? Rupanya kau belum tahu ya. Memang ini merupakan perintah Kaisar yang agak dirahasiakan. Mari kita lihat. Tapi tunggulah, aku berpakaian dulu. Mau kemana, Panglima? Kita akan mengunjungi orang Singasari itu. Kita akan melihat dari dekat bagaimana dia bekerja membuat senjata pusaka. Selamat malam, Tuan Landubaya. Selamat malam. Nah, Tuan Panglima, coba mendekat ke sini. Akan saya perlihatkan sesuatu pada Tuan. Apa itu, Tuan Landubaya?
Semula saya agak bingung juga. Kaisar meminta agar saya membuat sebuah senjata pusaka untuk kenang-kenangan. Tapi kemudian saya ingat ada 3 macam benda yang tersimpan di ruangan khusus tempo hari. Lihat. Nah, di negeri kami, benda seperti ini namanya cente. Benda ini salah satu dari sekian macam alat untuk bermain musik. Di negeri kami namanya gamelan. Lihat, bentuknya lucu bukan? Tapi jangan dilihat bentuknya. Saya mengagumi jenis logam yang dipergunakannya. Termasuk logam tua juga umurnya. Kata Panglima Ikemese, cente, ladam kuda dan keris kecil ini memang merupakan hadiah dari Raja Singasari. Benda-benda ini oleh Prabu Ranggawuni dimaksudkan sebagai cindera mata, sebagai lambang persahabatan antara Singasari dan negeri Mongolia. Hanya, jadi Tuan akan membuat senjata dengan mempergunakan 3 macam benda ini? Iya, benar begitu. 3 benda ini akan saya bubur kembali. Akan saya lebur menjadi 1, baru dicetak lagi. Ya, suatu pekerjaan yang lumayan beratnya. Ya, tapi dengan begitu Tuan akan bisa bebas dari hukuman. Dan kemungkinan besar Tuan bisa kembali ke negeri Tuan. Apa begitu? Kalau Tuan dapat membuat senjata pusaka yang berkenan di hati Kaisar, saya jamin Tuan akan dibebaskan. Tuan Panglima, saya membuat senjata pusaka bukan untuk apa-apa. Saya sudah tua. Soal nasib, saya sudah pasrahkan pada kehendak Hyang Widi, penguasa seluruh jagat semesta ini. Apakah saya mau dibebaskan atau dipenjara selamanya? Apa mau dikembalikan ke negeri saya atau dibuang ke tengah laut? Saya tidak ambil pusing. Apakah Tuan bisa bekerja dengan baik di tempat seperti ini ya? Tempat ini cukup bagus untuk bekerja. Saya menggambarnya di atas meja marmer ini. Bagaimana menurut pendapat Tuan? Wah, aneh sekali bentuknya, Panglima. Tuan Anubaya, apakah ini yang namanya keris? Iya, betul. Bentuknya memang keris Nagatapa. Keris yang tidak berlekuk. Tapi ukurannya saya memakai ukuran pedang bangsa Mongolia. Saya kira 3 macam bahan ini akan cukup dipergunakan untuk mencetak senjata yang aneh ini. Memang aneh sekali bentuknya, Tuan. Aneh, tapi nyata. Berapa lama kira-kira Tuan selesai membuat senjata ini? Saya membutuhkan waktu 40 hari untuk merampungkannya, Tuan. Lama sekali ya. Saya pernah merampungkan 1 keris Nagapola, keris berlekuk 7, dalam 9 bulan, Tuan. Iya. Kami percaya, karena senjata yang Tuan ciptakan mempunyai mutu yang sangat tinggi. Nah, baiklah Tuan. Sudah terlalu malam, kami minta diri. Iya. Terima kasih atas kunjungan Tuan-Tuan. Mulai besok barangkali Tuan-Tuan atau siapapun tak bisa menemui saya lagi. Karena saya harus bekerja keras. Iya, kami mengerti. Dan kami tidak akan mengganggu Tuan. Selamat bekerja Tuan Anubaya. Malamnya, Empu Ranubaya hampir tidak bisa tidur barang sekejap mata pun. Dia duduk bersila di tengah ruangan yang remang-remang dan tidak begitu luas. Pada dinding ruangan, ada banyak gambar hiasan yang mencerminkan budaya bangsa Mongolia. Tidak kusangka bahwa suatu ketika aku akan meringkuk di tempat ini. Ya,
perjalanan hidup manusia memang penuh misteri. Senjata pusaka. Mengapa orang-orang memburu senjata pusaka? Untuk apa sebenarnya? Untuk membunuh lawan-lawannya? Untuk menjadi orang sakti yang paling ditakuti? Dan setelah itu mau apa lagi? Apakah dia bisa menjadi orang yang bahagia? Ya, begitulah adanya. Manusia penuh diselimuti misteri, seperti kehidupan itu sendiri. Baiklah, aku akan membuat satu lagi senjata pusaka. Mudah-mudahan senjata yang kucip bisa membuat manusia mencintai sesamanya. Bisa membuat isi alam ini damai dan sejahtera. Maka mulai malam itu juga, Puranubaya mempersiapkan diri untuk menciptakan senjata seperti yang sudah tergambar dalam khayalannya. Selama 3 hari 3 malam, dia tidak tidur, tidak makan ataupun minum. Duduk bersila dengan napas teratur dan tubuh sama sekali tidak bergerak. Pada malam ketiga, dia seolah bermimpi. Antara sadar dan tidak, dia melihat orang tua berjenggot putih mengampirinya. Ranubaya, anakku, bangunlah dari semedimu. Apa yang sudah menjadi keputusanmu itu sudah baik. Laksanakanlah, mulailah bekerja. Bukan untuk Kaisar Kubilai Khan, melainkan untuk suatu cita-cita yang lebih mulia. Untuk meninggikan derajat manusia, anakku. Pesanku, kalau nanti senjata itu selesai kau ciptakan, berilah nama Naga Puspa. Naga merupakan lambang bumi di mana kau mencipta benda itu. Dan Puspa artinya bunga atau kembang. Puspa merupakan lambang cita-citamu yang luhur. Nah, bekerjalah anakku. Aku akan membantumu dari kejauhan. Apakah aku tertidur dan sedang mimpi? Rasanya tidak. Aku seperti melihat wajah dan sosok guruku, Empu Sasi. Kalau begitu, aku harus memenuhi amanatnya. Aku harus mulai bekerja tanpa keraguan lagi. Naga Puspa. Ya, Naga Puspa. Aku akan membuat pedang Naga Puspa. Panglima, duduklah, Mengci. Ya. Tidak perlu kau ceritakan. Aku sudah tahu semuanya. Kaisar menyuruh orang Singasari itu membuat senjata pusaka untuk kerajaan Mongolia. Kalau hal itu terjadi, berarti si tua bangka akan bebas dan pulang ke negerinya gitu. Apakah senjata itu belum selesai dibuat? Belum Panglima. Kabarnya si kunyuk tua itu membutuhkan waktu 40 hari. Berarti 10 hari lagi senjata itu baru selesai dibuatnya. Kalau begitu, kau harus mempersiapkan segalanya untuk bertindak. Suasana dalam ruangan menjadi sunyi. Mengci dan Panglima Sipi berdiam diri, namun nampak di wajah dua orang itu tengah berkecamuk penuh rencana. Nah, para pendengar sekalian, apa yang direncanakan oleh Panglima Sipi dan Mengci? Apakah rencana mereka akan berhasil? Silakan menunggu episode Kisah dari Seberang Lautan seri berikutnya. Sampai jumpa.